Baking Lover. Hai, jadi hari ini saya ceritanya lagi sedikit membuka buku pelajaran yang saya pernah pelajari beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu saya kuliah itu saya kebetulan sangat tertarik sekali yang namanya dengan dunia perbakingan, baking, cooking. Itu dunia yang sangat menarik dan dunia yang itu tuh saya benar-benar waktu itu pelajari. Nah, semakin berjalannya waktu banyak sekali produk yang saya buat, produk yang saya berikan konsultasi ke beberapa orang. Tapi ada beberapa hal yang menjadi concern atau perhatiannya saya adalah selama ini saya selalu menyebutkan shortening di hampir semua produk baking. Jadi pada saat itu ya udah pakai aja shorteningnya sekian gram, pakai shortening, dan banyak sekali orang yang beranggapan bahwa shortening itu sama dengan mentega putih. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat berbeda. Jadi yang disebut berbeda itu kenapa? Sebenarnya berbeda secara arti harafiahnya. Kalau shortening ya, jadi apapun jenis fat yang ditambahkan ke dalam adonan dalam suatu proses baking atau suatu proses pemanggangan pembuatan roti, cake, cookies, dan segala macam sejenisnya, itu yang disebut shortening. Ini terdiri di dalamnya itu bisa margarin atau butter atau juga mentega putih atau minyak goreng. Jadi produk fat yang ditambahkan ke dalam produk itu yang kita sebut shortening. Nah, kemudian shortening ini fungsinya apa sih sebenarnya di dalam proses baking yang kita selalu lakukan beberapa waktu belakangan ini, bahkan hampir semua orang pasti melakukan yang namanya proses baking, ya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk memperpendek, jadi untuk mempersingkat, memperpendek serat dari gluten. Jadi kalau gluten itu adalah salah satu protein yang adanya hanya di tepung terigu, dan tepung terigu itu asalnya dari biji gandum. Jadi kalau biji gandum itu kemudian dihancurkan, si biji gandum tadi kita hancurkan, kita keprek, kita hancurkan, ada yang putih-putihnya itu kemudian kita campurkan dengan air dan kita aduk-aduk. Nanti lama-lama kan dia akan ngaret kan, dia akan lengket dan ngaret. Nah, lengket dan ngaret itu saat kita diamkan, kita cuci, itu akan ada sisa yang disebut dengan gluten, dan gluten itu teksturnya mirip sekali dengan yang namanya balon, jadi benar-benar bisa melar. Nah, fungsi shortening tadi adalah untuk memperpendek serat si gluten. Jadi gluten itu nantinya nggak akan kenyal. Gampangnya gini, contoh ya, kalau para baking lover di sana atau pecinta makanan di sana suka banget sama yang namanya French bread atau roti-roti yang mungkin roti Eropa ya. Saya nggak tahu banyak sih itemnya, tapi yang paling gampang banget kita buat contoh adalah French bread, karena French bread itu kebanyakan tidak menggunakan fat sama sekali dalam resepnya. Nah, kalian coba itu, kemudian kalian coba yang disebut cake atau disebut roti manis, atau kalian coba cookies, itu kan sangat berbeda. Jadi kalau kita ngobrolin cookies, cake, pada saat kita makan, dia kan kalau digigit itu tidak banyak gigitan ya. Jadi kalau di itu nggak kenyal-kenyal banget gitu. Beda saat kita makan French bread, dimana kalau kita gitu ada kenyalnya. Nah, itulah fungsi dari si shortening atau fat yang ditambahkan tadi. Jadi fungsinya untuk memperpendek, membuat teksturnya jadi lebih si gluten tadi nggak saling keterikatan. Nah, kenapa sih kok nggak keterikatan si gluten tadi? Karena gluten ini partikelnya nanti akan dipisahkan oleh yang namanya shortening tadi atau fat di dalam proses pembuatan produk baking. Nah, bisa juga dia dilakukan proses seperti melubrikasi, jadi melapisi itu si gluten ini tadi supaya tekstur saat kita gigit itu dia nggak keras banget. Itu. Jadi jangan sampai salah saat orang menyebutkan shortening, ya bisa ditanyakan kembali, shorteningnya itu apa? Mentega putih kah? Ataukah margarin? Ataukah butter? Atau fat yang lain ya, sehingga supaya baking lover jangan sampai salah nih. Dan nanti di video-video saya berikutnya saya juga akan sharing sedikit tentang beberapa bahan ingredient dalam pembuatan roti, cake, dan cookies. Karena selama ini kadang-kadang kita selalu milih pakainya yang bagus aja, pakainya ini aja. Nah, nanti kita bahas kenapa harus pilih ini dan kenapa harus pilih itu. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.